Halo semuanya, perkenalkan saya Teni Debbie Triani, mahasiswi STKIP Persada Katulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang strategi belajar aktif di SD yang merupakan bagian dari kajian dalam mata kuliah pedagogika. Adapun poin yang akan saya jelaskan meliputi pengertian strategi belajar aktif, prinsip-prinsip strategi belajar aktif, berbagai model strategi belajar aktif, teknik dan metode yang digunakan dalam strategi belajar aktif, implementasi strategi belajar aktif di kelas SD, serta evaluasi pembelajaran aktif di SD. Selamat menyaksikan. Apa itu strategi belajar aktif? Strategi belajar aktif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang tentunya melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Nah, fokus utama dari strategi ini adalah tentunya mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara kreatif. Ada beberapa prinsip dasar yang mendasari strategi belajar aktif. Yang pertama adalah partisipasi aktif. Di sini, siswa dituntut untuk terlibat dalam kegiatan yang berbau interaksi, seperti diskusi kelompok, eksperimen, atau simulasi. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswanya menjadi pelaku utama dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah refleksi. Siswa akan diajak untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Dengan adanya strategi belajar aktif ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya, mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial yang tentunya sangat penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model strategi belajar aktif apa saja yang dapat diterapkan di kelas. Model yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa disingkat dengan PBL. Dalam model ini, siswa akan belajar memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Misalnya, mencari solusi untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Nah, model ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi. Model kedua adalah pembelajaran kooperatif. Pada model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu metode yang sering digunakan adalah jigsaw, yang dimana setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari dan mengajarkan bagian tertentu kepada teman-temannya. Ada juga metode think, pair, share, yang dimana siswa berpikir sendiri, berdiskusi dengan pasangan, lalu berbagi dengan kelompok lain. Dan model ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Model ini menantang siswa untuk membuat proyek tertentu yang mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka dapat. Contohnya, siswa membuat miniatur ekosistem kolam yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep ekosistem sambil mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa teknik dan metode yang digunakan dalam strategi belajar aktif. Pertama, diskusi kelompok kecil.
Teknik ini memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan bekerja sama dalam menemukan solusi dari sebuah masalah. Kedua, simulasi dan permainan edukatif. Dengan teknik ini, siswa mempraktikkan konsep melalui aktivitas yang menyenangkan seperti permainan matematika atau simulasi jual beli barang. Ketiga, role play. Siswa berperan sebagai tokoh tertentu, misalnya menjadi seorang ilmuwan saat belajar sains untuk memahami materi lebih mendalam. Bagaimana cara menerapkan strategi belajar aktif di kelas SD? Langkah yang pertama, merencanakan kegiatan. Guru harus menyusun rencana pembelajaran dengan langkah-langkah yang jelas, termasuk tujuan pembelajaran, metode, dan cara evaluasi. Langkah kedua, mendesain kegiatan yang menarik. Misalnya dengan menggunakan permainan interaktif dan edukatif dalam pembelajaran IPA atau mengadakan lomba menggambar. Dan langkah yang ketiga, mengelola kelas dengan baik. Guru harus memastikan semua siswa terlibat aktif, baik dalam diskusi maupun kerja kelompok. Materi terakhir yaitu evaluasi dalam pembelajaran aktif di SD yang menekankan pada proses dan hasil belajar siswa. Pertama, penilaian autentik. Guru menilai kemampuan siswa melalui proyek, laporan, atau presentasi yang dapat membantu mengukur pemahaman siswa secara nyata. Kedua, refleksi. Siswa dan guru akan bersama-sama mengevaluasi apa saja yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Ketiga, indikator keberhasilan. Nah, dalam evaluasi tentunya mencakup tingkat partisipasi siswa, pemahaman materi, dan peningkatan keterampilan sosial. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.